Ketum kan dulu mengatakan kalau lolos dari fase grup diperpanjang. Ya, Menurut Bung Ropan sudah diperpanjang. sudah diperpanjang. Oke. Sudah diperpanjang, Bung. Ketum sudah menyiapkan semua dan menunggu kemarin begitu oke, sudah berpelukan ya Ketum dan STY dalam terakhir dan dia stay sampai 2027. Dan kita bermain kemarin itu saat datang sebagai sebuah tim yang bagus. Sebuah tim. Dengan kombinasi umpan-umpan yang sangat baik, passing-passing kita mereka oke, nggak gampang panik ya. Itu hanya ketenangan aja di depan kawan. Kalau kita lebih tenang, itu bisa ada lebih dari 4 gol. Halo sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya, ngobrolin sepak bola. Bung Roni Pangemanan. How are you? Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, Boy. Kondisi Mantap, sehat ya? Harus sehat. Harus sehat kita. Ya, semangat karena semalam kita bisa menang. Jadi Yes. dalam suasana yang gembira ini. Betul. Saya pikir semua sahabat Sportify juga, netizen juga. Semalam itu Bung Ropan disuguhkan satu permainan yang apik, cantik. Iya. Dan hasilnya juga positif. Iya. Luar biasa memang. Berbeda dengan penampilan kita melawan Qatar dan Australia. Yes. Ini jauh lebih bagus karena mungkin anak-anak termotivasi harus menang walaupun kita imbang saja sudah cukup. Tapi karena motivasi menang ini mereka bermain dengan kerja keras, mental bagus. Jadi ada beberapa aspek yang saya pikir di sini yang mendukung kemenangan kita melawan Jordania. Fisik, Bung Boy. Mental, disiplin, kerja keras di lapangan, kedewasaan dalam bermain. Kedewasaan dalam bermain. Itu yang paling penting kan, mereka bisa ini, percaya diri. Itu modal mereka. Itu dia, Bung. Mereka masuk lapangan dengan percaya diri. Tidak over confidence, tapi mereka percaya diri. Karena dengan modal kepercayaan diri ini, karena mereka bisa mampu menahan bola, tidak gampang hilang. Biasanya kan di pressing oleh lawan hilang. Tapi kelihatan bermain kemarin itu pemain-pemain kita itu berani kasih bola di antara pemain lawan. Kelihatannya bermainan 1-2, 1-2. Bagus sekali. Makanya kita disuguhkan satu atraksi sepak bola yang cantik, dinamis. Didukung oleh energi dan juga stamina yang bagus sekali. Jadi komplit ini. Ya tidak melebih-lebihkan ya Bung Roman ya. Tetap masih ada kelemahan pastinya. Tetapi secara umum kita melihat apa yang disuguhkan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan luar biasa. Dan untuk bisa bikin 4 gol itu tidak mudah, Boy. Lawan Jordania. Australia menyerang mungkin 2 hari 2 malam, tapi kan faktanya mereka nggak bisa bikin gol. Termasuk dengan Qatar sebagai tuan rumah. Kalau nggak dibantu juga oleh wasit, ya dalam tanda kutip di sini, mereka tidak bisa menang. Kan mereka menang susah payah juga. Harus perlu tambahan waktu bahkan melebihi dari 10 menit waktu normal itu. Sampai bahkan gol bertersebut 13 menit, susah. Menang 2-1 itu berat. Kita itu sangat mudah mendapatkan kemenangan kemarin. Separuh babak aja sudah 2-0. Unpredictable, Bung. Jordan, lihat pemainnya fisik bagus. Pengalaman bagus. Betul. Iya kan? Kita ini kan baru pertama. Anak bawang lah. Underdog lah. Tetapi semalam kita memperlihatkan tim yang harus disegani di Asia. Bahkan baru di menit keempat. Asia Barat. Baru di menit keempat sebenarnya Rafael sudah bisa membuat gol. Yang dia berhadapan, dia tembak tuh masih bisa ditip. Ya, di menit-menit awal itu yang mengagetkan bagi Jordania, Boy. Nah, keuntungan buat kita, kita masuk lapangan dengan modal kita cukup imbang. Lawan harus menang. Karena mereka dituntut harus menang. Mereka akan bermain lebih ofensif. Lebih terbuka. Ingin menguasai bola. Itu yang menjadi makanan buat kita. Ketika kita masuk dengan mencetak gol pertama, goyah langsung mental mereka. Saya pikir Jordan juga menganggap kita, mereka mungkin pasti review juga lawan Australia, lawan Qatar. Lawan Qatar mereka lihat. Mereka pikir kita harus main terbuka. Pasti kita bisa menguasai ball possession. Ternyata terbalik. Mereka nggak nyangka bahwa pemain-pemain kita itu saya bilang tadi di awal, percaya diri kita. Dan pertama, Boy, yang kedua itu fisik mendukung. Lu mau bermain apapun dengan main cantik, kalau fisik nggak mendukung, jalan kaki di lapangan. Tapi lihatlah Ivar bermain, apalagi Nathan. Di mana-mana dia bermain ada. Nah, STY memberikan instruksi mungkin buat Nathan dan Ivar ini bagaimana menutup pergerakan 2 pemain gelandang terbaik dari Jordania. Ya Wasem nomor punggung 10 itu dan Aher nomor punggung 7. Itu berbahaya.
pemasuk bola ke depan. Ya, kepada Darwis di depan atau Kaubane, mereka punya pemain. Nah, ditutup ini pergerakan dengan Nathan, lihat kemana-mana dia bermain dengan sangat baik. Intercept dia, merebut bola kita dia. Harus berikan kita angkat topi. Iya. Mungkin kita respect dengan Nathan. Kita banyak melihat mungkin karena Marcelino bisa membuat 2 gol, ada Witan bermain dengan gol cantik. Bagus. Ya. Tapi di balik itu pertarungan di tengah itu menentukan. Dalam sepak bola kan lini tengah itu siapa yang menguasai kunci, dan kita menguasai itu. Mereka tidak bisa menaklukkan lini tengah kita sehingga mereka nggak bisa bikin apa-apa. Qatar kalah di situ. Yordania. Sorry. Bung, secara keseluruhan mulai dari kiper sampai ke depan, kita lihat semua pemain memberikan all out, memberikan kontribusinya jelas. Ada kontribusinya jelas ya, Bung ya. Iya kan. Walaupun memang kita sepakat tadi bahwa lini tengah kita memang luar biasa, tapi mulai dari kiper sampai penyerang. Iya. Karena sepak bola ini kan Boy dimainkan oleh 11 pemain. Bukan hanya individu-individu. Ada beberapa individu yang bagus. Ya. Tapi kalau kita nggak bermain sebagai sebuah tim, sulit. Dan kita bermain kemarin itu saat datang sebagai sebuah tim yang bagus. Sebuah tim. Dengan kombinasi umpan-umpan yang sangat baik, passing-passing kita mereka nggak gampang panik. Ya. Itu hanya ketenangan aja di depan gawang. Kalau kita lebih tenang, itu bisa ada lebih dari 4 gol kita dapatkan. Kalau lebih tenang. Betul. Ada beberapa peluang yang mestinya menjadikan gol. Tapi kita bisa menang dengan 4 itu mengejutkan bagi mereka, terutama bagi pelatih mereka, Abdullah Abu Zemak. Saya pikir buat semua tim yang ada di 8 besar nanti, mereka kan nggak bisa pandang enteng. Mereka akan melihat ini nggak main-main. Ini nggak main-main tim ini. Menang lawan Australia, menang lawan Yordania. Kan sebelum pertandingan itu mereka menganggap bahwa Indonesia itu pasti peringkat keempat lah, woy. Karena grup kita ini grup keras, grup kuat ini. Maaf ya, untuk Vietnam ya, atau Thailand Vietnam ketemu Malaysia dari sana. Ya Thailand itu grup-grup nggak begitu ini. Kalau mau lihat di grup yang kuat itu di grup kita. Ada tuan rumah, ada Australia, ada Yordania. Makanya kita bisa orang pikir pasti peringkat keempat. Sudah ikut di Piala Asia aja udah cukup. Tapi 6 poin. Dan itu kalau pertandingan pertama kita memang fair benar, paling tidak itu bermain imbang, kita juara grup, Boy. Kan bisa kelihatan kemarin kan Australia dan Qatar 0-0. Iya. Qatar nggak bisa bikin apa-apa juga. Kita bisa menang, dari situ bisa dilihat. Kalau nggak ada penalti itu dengan Qatar kita bisa paling tidak ya lah, draw. Bung, kita mau lihat lini per lini, Bung ya. Mungkin kita melihat dari belakang, mulai dari kiper sampai ke depan. Skema permainan yang diterapkan oleh Sintayong juga saya pikir keren banget. Keren banget, Bung ya. Saya pikir tetap dia mempertahankan dengan skema dia 3-4-3, Boy. Dia tidak mengubah itu. Dia tidak mengubah. Satu juga kehebatan kita karena kembalinya Ivar Jenner dari akumulasi 2 kan. Datangnya Ivar Jenner lebih kuat. Bikin beda, Bung. Sehingga dia memilih, tadinya kan saya berpikir juga dan banyak orang pikir Justin Hubner akan bermain dengan Ivar. Ya, Nathan akan ke belakang. Tapi Nathan ketika bermain bagus lawan Australia, dia taruh tetap dengan Nathan, bermain di box to box, bermain lebih bertahan. Memang Justin Hubner lebih bagus di belakang, 3 back. Sehingga dia mengorbankan Komang. Nah, di sana ada Rido dan Ferrari. Komang masuk di babak kedua. Dan bisa membuat gol dan bisa melihat bagaimana kontribusi Ivar dalam bertahan. Nathan, Justin Hubner, Rido, bagus semua. Bung, di bawah Mistar. Wah. Hernando tidak bisa diragukan lagi. Dia salah satu penyelamat. Dia sejak awal sampai melawan Australia, sampai tadi malam sebelum dia keluar digantikan Adi Satrio. Saya pikir ini penjaga gawang yang luar biasa. Dia juga melakukan beberapa save, penyelamatan yang bagus. Apa yang Bung Ropan lihat dari kiper kita ini? Iya, kalau kelebihan apa dia? Kelebihan dia dia visi bermain dia cepat sekali untuk bisa membaca arah bola lawan mau kemana, itu cepat. Makanya dia selalu bisa memotong di depan kan sulit. Walaupun dia bertubuh mungkin tidak begitu tinggi, tetapi timingnya selalu pas. Dia bisa membaca arah bola. Kan pemain-pemain Yordania itu tinggi-tinggi di depan. Kobane itu tinggi. Sheikh Darwis itu tinggi. Al-Hai, Arif tinggi. Tapi lihat crossing mereka kan bermain selalu dengan crossing. Mereka mau itu harus benar. Tapi kan selalu dipotong oleh Hernando. Sangat baik. Pengambilan posisi dia one on one juga bagus. Ada 2 kali kan bagaimana masuk babak pertama. Berhadapan dia masih bisa memotong bola. Dia masih bisa meluncurkan badan dia untuk bisa mengambil bola. Jadi saya pikir itu cara dia berpikir untuk bagaimana masuk timingnya. Ini kelebihan kapan dia motong, kapan dia baru motong, kapan dia harus masuk. Dan itu hebat.
Ada satu kali babak kedua sebelum dia keluar kan dari pinggir tuh jaraknya tuh mungkin dekat sekali. Ya. Pemain-pemain sudah ketinggalan 3-0 Jordania tapi dia hajar habis tapi masih bisa diblok oleh Hernando. Itu luar biasa. Sampai agak kesal juga pemain-pemain Arif Ahai ini kan di pinggir lapangan sampai dia geram sekali karena itu penampilan bagus. Jadi kalau bicara Hernando itu cara dia membaca permainan oke, boy. Baik anak ini. Ya, menjadi ini rising star nih, calon kiper terbaik yang ada top. Itu. Kalau kita kasih skor Bung ya. Ya. Hernando dari 1 sampai 10 berapa yang Bung kasih? Saya kasih 8. 8. Ya. Untuk Hernando ya kalau bicara skor, ya saya kasih dia 8. Ya. Jadi dia diganti menjelang akhir itu tepat. Dan Adi Satrio juga tadi. Adi Satrio ada juga beberapa penyelamatan juga. 2 kali 3 kali dia melakukan penyelamatan. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa, ya. Main bagus, termotivasi kan itu begitu. Pemain ketika Hernando keluar dia ingin memberikan juga yang terbaik, paling tidak sama dengan penampilan Hernando. Jadi kita punya 2 kiper yang oke. Tidak ada yang bisa ditakutin jika satu cedera. Karena kemarin itu saya lihat ada bermasalah mungkin dengan belakangnya Hernando, punggung dia karena kan sebelumnya dia cedera punggung. Adi Satrio masuk dan luar biasa. Iya. Mungkin buat kiper pengganti dengan pressure sebegitu kuat, ternyata dia mampu untuk mengatasi. Modalnya sama seperti Hernando, ketenangan. Kalau nggak tenang, susah. Nah, memberikan ketenangan itu kan sulit. Sehingga pemain-pemain belakang juga itu ikut terbawa dengan permainan yang bagus karena kipernya baik. Gitu. Oke. Jadi poin 8 Bung ya? Kalau saya kasih poin 8 ya. 8. Setuju saya. Poin 8 bahkan 8,5 lah buat Hernando hari ini. Nah, beralih ke 3 back Bung. Kita mulai dari the captain. Rizky Ridho. Ya. Apa yang Bung lihat dari permainan selama 90 menit dari penampilan Rizky Ridho? Kapten yang saya pikir ini wajar, pantas diberikan ban kapten. Dia mampu memimpin di belakang dengan sangat baik. Artinya dia juga reading the game bagus. Reading the game-nya bagus. Dan dia kan ini sudah terbiasa bermain di senior, boy. Bahkan mungkin tidak tergantikan kalau bermain di belakang. Mau entah dengan siapa selalu dia dimainkan. Itu yang membuat dia rasa percaya diri. Selalu bermain dengan penuh rasa percaya diri. Itu yang membuat Ridho itu tampil baik. Dingin. Artinya dia juga bermain dengan cara dia lugas bermain di belakang. Dan ada satu poin penting kemarin dengan Ridho ini. Dia berani untuk keluar dari tempat dia pos dia untuk bisa membantu serangan. Tidak asal keluar Bung ya. Tidak asal maju. Tapi momennya tepat dia momennya tepat. Dia menguasai bola di gol Witan. Kemudian dia bekerja sama dengan Marcelino. Ya. Marcelino balik ke dia. Dan dia memberikan umpan itu gak perlu tahan. Sambil berdiri agak pura-pura nengok ke sebelah. Tapi bolanya diarahkan ke Witan. Gak gampang itu Bung. Itu gak gampang. Gak gampang. Itu udah kayak pemain-pemain Barcelona nih main. Tiki-taka kan. Itu luar biasa. Perpindahan bola yang cepat. Bayangin pemain belakang melakukan one touch dengan pemain depan. Dia masuk pada momen yang pas. Dia mestinya situ kan ada gelandang-gelandang yang bisa mendekati. Tapi dia yang masuk ke sana. Dan dia nggak lama-lama. Itu dia tahu bagaimana Witan akan bergerak. Dan dia harus bisa memberikan umpan ketika Marcelino menyodorkan dia. Betul. Kemudian Witan juga langsung bisa memplacing bola. Itu gol indah. Itu gol cantik buat saya. Tapi tugasnya di belakang Bung, interceptnya bagus Bung. Oh ya pasti. Duel udaranya juga. Duel udara, intercept ya, bagaimana tackle-nya juga. Satu hal lagi yang saya lihat Bung, kemampuan center back melakukan long passing Bung. Iya. Berapa kali dia melakukan long passing? Oh iya, bagus. Ke Arhan, betul. Atau ke Fajar. Dia lakukan dengan baik sekali, tepat di belakang pertahanan lawan. Makanya saya bilang, dia pas sebagai seorang pemimpin memang. Pilihan yang pas. Kan sudah dari SEA Games dia memimpin kan. Ada teman-teman dia semua jadi dia tahu. Ada 9 pemain dari SEA Games ketika merebut medali emas. Dan dia sudah ada di sana sebagai kapten. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Kalau kita kasih skor, Bung Ropan kasih skor untuk Rizky Ridho dari 1 sampai 10. Saya kasih 8 lagi buat dia. 8 lagi. Buat dia. Rizky Ridho. Komplit Bung ya? Iya. Stamina bagus, visi main bagus. Itu dia. Tackling bagus, duel bagus. Passing juga bagus. Iya. Kalau tidak punya stamina yang kuat, sulit. Menghadapi pemain lawan tuh cepat. Pemain Jordan itu cepat bermain. Bagaimana perpindahan bola. Tapi karena itu,
Jadi benar tuh STY itu menggenjot mereka dengan fisik yang bermain. Sehingga mereka lawan-lawan juga itu sulit. Termasuk melawan Australia kita lihat kan. Karena fisik kita bagus. Ya itu beberapa aspek yang saya bilang di awal. Fisik, mental kita. Disiplin menjaga daerah. Nah Rido bermain dengan sangat disiplin di belakang. Saya pikir itu satu hal yang Oke, nilai 8 buat Rizky Ridho. Kita beralih ke Ferrari, Bung. Ya. Bagaimana permainan Ferrari di pertandingan melawan Jordan? Sebagai pelapis saya pikir oke, sebagai pelapis. Tapi kan kalau dia tidak sehebat dibandingkan dengan Ridho lah. Dia bermain. Makanya kan ketika dia ditarik digantikan Komang itu pas atau dia tidak oke dengan Hubner. Tapi untuk bermain di belakang baik untuk Ferrari. Kalau saya pikir itu. Cuma kadang-kadang Ferrari ini kan anaknya terlalu masih muda ya. Emosional, sering lepas kontrol, ya. Itu harus lebih bagaimana dia untuk bisa menekan ini. Tapi kalau untuk duel-duel juga dia berani. Untuk tackling dia oke. Ya. Kalau bicara dengan Ferrari. Jadi saya pikir untuk di belakang sebagai pemain yang bisa mendukung komplit untuk bisa menjaga ya dia bagus lah. Walaupun tidak sebaik saya bilang sekali tidak sebaik Ridho. Bung, posisi dia itu membackup flank siapa, Bung? Bermain dengan tiga, dia bergerak ke kanan. Berarti dia membackup Fajar di kanan. Jadi makanya kerjasama terus tadi. Kalau beda dengan Hubner kan agak ke kiri. Tapi melawan Jordania kemarin kan serangan tuh banyak dari kiri, Boy. Nah itu, Bung. Dari kiri berarti kita pertahanan kanan kita. Karena Rio baru main di babak kedua kan, Rio Fahmi. Ya, menggantikan Fajar posisi ini. Dan Ferrari keluar digantikan Komang. Nah ini yang diincar. Pasti sudah dilihat oleh pemain-pemain Jordania, oleh pelatih Abu Zema, untuk bilang bahwa sektor ini yang harus dieksploitasi terus, mereka harus ambil. Sehingga kan banyak juga Ferrari lari ke sini. Kecolongan juga di sini. Kecolongan beberapa kali. Satu tandukan yang free sekali. Karena Ferrari melepaskan pemain belakang itu melakukan heading ya. Dan ada satu kan one on one langsung dengan Hernando kan dari sisi itu. Sebelum Hernando masuk untuk bisa menahan bola. Jadi memang sektor ini yang menjadi sedikit titik kelemahan kita. Ya, itu saya pikir kalau bicara soal Ferrari. Jadi kalau angka memboykan kalau skor buat Ferrari, Bung, bisa 6,5 lah. 6,5. Ya. Oke. Dengan apa yang dia lakukan di lapangan, tapi dia sudah memberikan yang terbaik. Yes. Dia sudah tampil maksimal. Habis-habisan dia tampil. Habis-habisan juga. Betul. Ya. Jadi saya pikir dia nggak jelek-jelek amat juga. Makanya saya bilang 6,5 kan itu pas buat dia. Dan di backup sama Hubner, di backup sama Rizky Ridho. Gitu. Jadi, bahkan Ivar Jenner pun turun untuk Nathan juga di turun. kotak penalti. Itu yang menyulitkan bagi Jordania. Ini kita kan bermain secara tim, Bung. Bukannya kita nilai secara individu. Bukan. Betul. Oke, 6,5 buat Ferrari. Hubner, Bung. Nah, datang dari Osaka langsung naik pesawat. Tiba di stadion. Langsung mau pingin main lawan Australia. Australia. Ditahan sama SC nanti babak kedua. Ente baru main babak kedua. Dia udah mau nafsu aja mau pingin main. Luar biasa. Luar biasa, ini semangat dia. Kalau nggak ada rasa nasionalisme yang tinggi. Itu kan nasionalisme yang tinggi dari seorang. Saya pikir nggak mungkin dia melakukan itu, Bung. Loh dia mepet sekali loh, Boy. Datang ketika Cerezo Osaka habis bermain sama Grula. Langsung langsung dia ambil koper naik. Shinkansen langsung datang ke stasiun itu, terbang pesawat tuh hanya selisih mungkin 10-15 menit dia harus naik pesawat. Tiba dengan koper langsung bahkan mungkin langsung ke lapangan, nggak pakai peduli dia kan mau pingin main aja. Ya. Iya, Bu. Ada satu momen, Bung. Ketika serangan dari kanan, kiri apa kanan ya kalau salah. Itu pemainnya sudah berhadapan dengan kiper melakukan syuting. Hubner bisa melakukan kecepatan untuk memblok itu. Iya. Apa yang Bung lihat dari Hubner pertandingan? Ini kan kedewasaan dia bermain. Karena ini kan pemain, Boy, bukan saja karena bermain di Belanda, tapi dia kan sudah bermain di Wolf, U21. Kapten pula. Nggak gampang. Untuk ukuran Wolf, Kapten U21. Dan kemudian dia bermain di tim senior. Dan dia tampil. Dan kita bisa melihat kan, kedewasaan dia bermain. Kecepatan dia dalam memotong lawan. Intercept dia. Bagus sekali. Reading the game dia bermain ini baik. Kaki kirinya memang dia kuat di situ. Walaupun dia dua-duanya oke kiri kanan. Tapi dia punya spesialis di kaki kiri. Dan lawan itu sebenarnya kalau berhadapan dengan Justin Hubner itu agak sedikit nge-PR. Sulit, Boy. Karena itu dia bermain dengan fight, bertarung dia. Dia bertarung dan dia tahu kapan dia harus ambil atau bagaimana, harus mendelay bola, melihat lawan untuk bisa bergerak, bagaimana dia harus bisa memotong.
dia ingin melihat kecepatan pemain-pemain lawan untuk bisa bergerakan menembak, dia harus tackle. Nah, itu dia kalau pemain-pemain yang tidak terbiasa bermain di kompetisi yang lebih tinggi, sulit. Walaupun usianya masih muda. Leadership Bung gimana? Oke, saya pikir bermain. Tapi itulah kita butuh pemain seperti dia. Pemain belakang yang garang untuk menciutkan mental lawan juga. Ya, kelihatan sekali kan dia. Dia bermain fight di belakang itu. Terlepas dari gol yang dibuatnya di flag, bunuh diri, itu kan tidak diduga sama sekali. Dia kan ingin memblok bola itu, tapi bola berubah arah. Ya, pemain Jordania juga menembak kan sebenarnya kalau dia nggak blok juga nggak masuk. Itu keluar itu Bung. Keluar. Bola itu keluar. Bola itu agak serong, agak menyamping. Cuma karena ingin membola jadi bola berubah arah. Itu aja. Skor buat Hafner 1-10 Bung? Kalau saya bilang Hafner itu masih bisa dapat 7. 7 ya. Untuk bermain lawan Jordania. Oke, saya pikir. Oke. Wow, kita kuat lah di belakang ya. Kuat. 3 back itu ya. Kuat di belakang. Termasuk jangan salah dengan Komang kan. Komang saya kasih angka Komang 7, bahkan 7,5. Super sub itu Bung. Super sub yang luar biasa. Iya. Oke, kita bicara tengah Bung. 3-4-3, kita mulai dari 2 tadi. Ivar Jenner Bung. Ivar. Sulit terbantahkan kalau bicara dengan Ivar. Ini pemain yang oke boy. Ya kita nggak usah bisa bicara banyak lagi. Visi bermain oke, mental dia bagus. Passing bolanya oke, kontrol bolanya. Ball winner Bung ya? Bagus. Oh iya. Ball winner bagus boy. Ngerebutnya juga bagus. Dia agak hati-hati Bung ya. Belajar dari pertandingan melawan Qatar. Iya. Kelihatan sekali bermain tidak langsung in gitu untuk ngambil bola dari lawan, tapi tekniknya bagus. Dan dia cepat boy, ketika kita dapat tekanan dari lawan, dia cepat untuk bisa membantu Rido, Hafner di belakang. Ya, dia cepat, itu yang menyulitkan bagi lawan-lawan juga. Dia bisa menutup gelandang dari Jordania untuk bermain dengan sangat baik sekali. Mainnya simple Bung. Simple. Staminanya juga bagus, duel udara juga bagus. Dan kuncinya kan ada di situ. Mas yang tadi awal, kuncinya kan ada di Ivar sama Nathan. Pegang bola juga dia, luar biasa kan. Nggak gampang hilang. Kalau bola di kaki Ivar, nggak akan gampang hilang, boy. Nggak akan lepas. Tenang gitu Bung ya. Ketenangan dia. Itu dikepung oleh lawan juga, lihat dia bermain. 1-2. Bermain dengan baik sekali. Karena itu visi bermain bola oke. Kita punya harus pemain-pemain seperti dia. Nggak perlu takut. Ada lawan itu pegang bola. Kalau lawan ambil, free kick. Pressure Jordania tuh tinggi sekali kemarin Bung. Dengan badan sebegitu mereka melakukan pressure seperti itu. Dia tahu kalau dipegang bola diambil sama lawan, jatuh free kick. Dia tahu itu. Jadi nggak panik cepat lawan mau hajar dia mau pressing dia hilang bola enggak. Dapat bola. Jadi itulah saya pikir untuk seorang Ivar Jenner. Skor berapa Bung? 7,5 lah dia. 7,5. Keren ya? Iya. 7,5. Bagus. Walaupun dia di babak kedua digantikan kan Raihan yang ganti dia, tapi saya pikir kehadiran dia itu sangat mendukung. Iya, betul. Kita perlu di saat genting menghadapi Jordania untuk menang, Ivar datang. Oke Bung. Partnernya di tengah pivot itu Nathan Bung. Nathan bermain luar biasa. Nathan outstanding bermain. Bung ya. Outstanding ya. Betul sekali saya bilang. Jadi sudah hampir sama kita ngomong Kita dengan terkesima melihat Nathan bagaimana. Iya. Itu ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Kalaupun dia digeser pun di wingback juga dia akan main sama. Itu yang membuat saya bilang nomor 10-nya Jordania itu stres. Karena dia kan otak serangannya. Nah dia ketika pegang bola selalu berhadapan dengan Nathan. Nathan cara rebut bola sama. Nathan juga ball winner bagus boy. Box to box. Box to box bermain. Jadi itu kita punya 2 gelandang pivot kita yang kuat. Yang bagus sekali. Iya kan? Mereka mau masuk dari tengah tuh berat. Sehingga pilihan mereka main dari flank. Terus main dari sayap. Main dari sini terus. Memanfaatkan tingginya striker mereka. Untuk crossing. Mereka nggak bisa main dari tengah, nggak bisa. Karena bertemu itu Ivar sama Nathan yang sangat kuat. Pivotnya tuh sangat kuat. Kalau di City itu Rodri sama John Stones itu. Iya. Kan? Kalau di Liverpool ada Wataru Endo sama betul. Maka kan McAllister. Jadi kalau di Barca tuh Busquets dulu kan. Busquets dulu ya kan. Main bagus kan di belakangnya. Taktis sekali mainnya. Iya. Dan cepat dia untuk bisa motong tuh. Transisi ketika berhasil menguasai bola di pertahanan. Nathan dari Jenner selalu dari Jenner melakukan. Cepat sekali transisi permainan. Dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang itu bagus. Oke. Nathan kita kasih poin berapa? Atau skor berapa? Saya kasih 8. Wajar. Wajar.
ngelihat kontribusi fight-nya gitu. Bung, tapi dia nggak main nih, Bung. Iya, dia langsung pulang. Jadi lawan Jordania itu begitu selesai pertandingan, langsung pulang dia. Langsung pulang, langsung naik pesawat. Karena kan pembicaraannya cuma 1 minggu. Dia dapat izin dari Heerenveen sama pelatih mereka Kees van Wonderen, itu harus cuma lolos. Yang penting di fase grup. Ke fase grup. Di fase grup aja lolos sudah. Tapi nantinya kabar terakhir info itu Nathan pingin balik dan dia akan lobby-lobby. Sebagai pemain dia pasti tanggung nih. Dan tadi sebelum saya ke sini saya dapat dari Pak Erik, Pak Ketua. Ya, Ketua PSSI sudah mengatakan kita Bung akan mengusahakan yang terbaik untuk Nathan. Jadi ada upaya dari beliau untuk bisa bagaimana melobi mungkin untuk memberikan izin melawan di perempat final lah. Kalau di perempat final selesai dia pulang gak apa-apa, yang penting sudah ke semifinal kan. Udah menang lawan Korea, katakan lawan Korea kita menang. Dia balik udah, yang penting kan udah incar untuk Olimpiade, boy. Oke. Iya kan. Nilai 8 buat Nathan. Nathan 8. Mas, bisa diterima juga oleh para pendukung timnas. Betul. Anak ini luar biasa. Iya. Kita bicara flank, Bung. Kita mulai dari Fajar. Nah, tadi kita lihat kan serangan Jordan itu selalu dari Fajar, Bung. Bagaimana melihat perform dari di starting 11 itu saya Fajar. Sudah dari awal sudah bilang bahwa ini mungkin Fajar yang akan main walaupun kita punya Rio ya. Ya biarkan Rio memang akan main di babak kedua tapi pasti akan dipilih Fajar dan ternyata benar-benar. Kenapa, Bung? Fajar yang akan dimainkan karena dia tidak jelek amat ketika bermain lawan Australia juga bermain dengan oke. Nah, sebenarnya kan Fajar ini tipikal pemain yang lebih attack, boy. Nalurinya lebih menyerang sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat di SEA Games bagaimana dia overlapping bisa, bermain sangat baik ya. Tapi STY mencoba sesuatu untuk bisa menempatkan dia. Karena Witan juga kan sebenarnya kan pernah dicoba untuk bermain di kanan kan. Ketika Yakob tidak ada saat itu. Nah, Fajar mengemban tugas ini dengan baik sebagai seorang pemain yang punya naluri lebih menyerang untuk kemudian dia lebih bertahan. Dia oke. Walaupun memang ada beberapa celah yang selalu tertembus, tapi semangat dia yang saya lihat. Kalau bisa kelebihan semangat dari Fajar ini untuk bisa bermain, ya. Jadi tarung, Bung. Iya, dia petarung loh bisa dan dia berani untuk bisa bermain. Memang bukan posisi ideal dia di bek kanan itu. Sebenarnya kan kita punya Bagas. Ini dari Borneo, Bung. Iya, Borneo. Sebenarnya kan kita masih ada Bagas untuk bisa dimainkan sana. Tapi ya itulah STY kan berpikir dia tentu mencermati. Kan dia lebih tahu dengan kondisi pemain mana yang harus dia mainkan. Nah, dia pilihlah Fajar. Karena Fajar itu bisa merebut bola dan bisa cepat untuk naik. Punya kecepatan dan bisa bermain bekerjasama dengan Witan. Jadi makanya dia naiknya punya fisik yang bagus. Nah, dia butuh pemain bukan hanya sekedar pemain yang lari sana lari sini, enggak. Dia tahu bagaimana cara bertahan dan kemudian untuk bisa menyerang. Tapi memang dari sisi ini yang selalu diambil. Oke, Bung. Ya. Fajar kita kasih skor berapa dari 1 sampai 10? Saya pikir 6,5 dia oke lah. 6 sampai 6,5. Jadi karena dia tidak buruk-buruk aman kalau bisa dilihat Dan dia bersyukur di cover sama Ferrari, di cover Marcelino pun kadang-kadang suka turut buka. Jadi dia bisa dibantu oleh para gelandang-gelandang juga bisa dia minta. Nathan juga kadang-kadang bisa membantu ya. Jadi oke lah. That's a team. Kerja tim ini, Bung. Ini satu tim. Gitu. Oke. Arhan. Oke, kalau bicara sama Arhan ya udahlah. Ini back kiri yang tidak tergantikan ya. Enggak ada alasan apapun untuk bisa mengatakan dia. Apalagi kekurangan dia bermain tidak luar biasa lah. Apalagi kan ada kontribusi dia dengan gol Komang. Lemparan ke dalam dia kan sangat menakutkan. Ya kan? Sampai penjaga gawang Emilio Martinez aja waktu lawan Argentina mengakui bahwa ini agak sulit juga nih. Ya. Saya nggak tahu tuh, kebayang bagaimana bola yang dari pelus menjaga gawang dari lemparan ke dalam. Mungkin kalau crossing biasa itu. Tapi kalau lemparan ke dalam. Itu kan sulit kalau lemparan ke dalam dengan bola-bola panjang. Apakah bolanya berjalannya siksa atau kita nggak tahu untuk diantisipasi kan di antara ada banyak pemain scrimmage depan gawang ketika bola itu datang. Makanya gol kemarin kita bisa melihat. Itu penjaga gawang bengong ketika Komang memotong di sana untuk masuk. Tipis untuk masuk. Penjaga gawang hanya tengok begitu kan masuk. Memang sulit kalau bola lemparan ke dalam itu selalu menyulitkan bagi penjaga gawang manapun. Jadi Arhan ini punya skill bagus, kecepatan bagus. Dia punya kecepatan pasti. Kecepatan, bertahan kuat, menyerang kuat. Dan juga dia visi bermain bola oke. Yes, saya setuju itu. Visinya Bung, ketika leading the game-nya. Dia tidak selalu melakukan crossing, Bung. Kalau kita lihat golnya Marcelino ya, Bung. Itu kan dia melakukan kerjasama. Bola mendatar. Bola mendatar juga. Iya. Jadi memang ini pemain yang dia mengandalkan bagaimana cara berpikir bermain bola yang simpel juga bagi seorang
Arhan kan. Iya. Passing juga dia oke, Boy. Cara memberikan bola. Iya. Makanya kan STY tidak menggantikan dia, ini luar biasa bermain di kiri. Iya. Dan itu sudah posisinya dia sebenarnya. Dia juga termotivasi dengan kehadiran Nathan, Yasin Hopner, karena posisi mau di kiri kan, sebelumnya ada Zain Patinama. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia tuh bisa bermain di sini dan bagus. Betul. Bagus untuk seorang Pratama Arhan. Jadi kalau kita beri nilai, saya beri nilai kemarin itu 7,5. Oke. 7,5. Iya. Sebenarnya Basim bisa meningkatkan lagi. Bisa dia. Bisa. Dengan performa dia kemarin seperti itu. Oke. Oke. Depan, Bung. Kita bicara 3 depan. Wah, ini kita melihat trio penyerang di bawah usia 21 tahun 3-3 ini, Bung. Iya. Struijk, Marcelino, Witan. Luar biasa 3-3-nya. Kita ngelihat bagaimana anak-anak muda ini pergerakannya, touch ball-nya, kedewasaannya. Marcelino, Bung, mungkin banyak ya Ibu, banyak kritikan, wah jangan terlalu banyak goreng. Tapi kemarin kita lihat bagaimana. Ini pemain, ini cerdas pemain ini sebenarnya. Dia bisa bermain di beberapa posisi dengan baik. Ketika gelandang itu tidak ada, Ivar dia bisa turun ke bawah, bermain dengan Nathan yang bagus lawan Australia. Ketika itu tidak ada kan, nggak ada yang menduga juga ketika dia bermain di kiri dimainkan oleh STY ke sana. Dia kan tipikal memang gelandang serang. Tapi STY coba untuk bisa memain. Dari kualifikasi saya mengamati dia ketika saya lihat di Solo. Memang STY sudah memainkan itu. Dia bermain dari sisi kiri terus, Boy. Dan kemarin bisa melihat. Ya, dia memang bukan gaya seperti Jakob yang main dengan ini. Tapi cara dia menahan bola. Ya, pasti ya visi bermain bagus dong. Ya, passing dia, kontrol bolanya baik. Ya, dia tahu cara bagaimana untuk melakukan kontrol bolanya bagus, screening bolanya bagus. Passingnya juga excellent. Jadi komplit mainnya. Iya. Mentalnya juga bagus. Mental. Mengambil penalti nggak mudah, Bung. Dalam sulit situasi pressure seperti begitu. Apalagi ini kan penalti ini untuk pertama ini menentukan nih, kalau sampai gagal bahaya kan, disorot oleh semua orang. Tapi ya ketenangan dia. Waktu kita lihat dapat penalti, kan masih banyak yang meragukan siapa yang ngambil penalti. Iya. Tadinya saya ada Hapner juga. Saya berpikir, saya bilang, wah ini bahaya kalau Rafael Struijk ambil bahaya. Karena pengalaman saya waktu di Solo, saya lihat dia, aduh penaltinya agak lemah. Ya Struijk, oke sebentar kita bahas Struijk. Tapi saya pikir ini anak ini percaya diri tinggi. Ya, ketika dia mengambil penalti itu, dan mungkin sudah ada instruksi juga, STY sudah tahu siapa untuk mengambil penalti kan pasti akan sudah dibilang. Ketika ada penalti, pemain A yang akan ambil. Yang kedua ini yang akan ambil, pasti sudah ada. Sudah diatur oleh STY. Makanya ketika datang Marcelino di sana, Lino yang ambil, saya meyakini. Karena ini pemain yang bagus. Ya, tembakannya kan sudah tahu sendiri. Dan lihat saja bagaimana cara ambil penalti dia. Dia nggak nembak ke tengah, nggak pojok. Bagus. Dan dia mengecoh penjaga gawang lawan dengan pandangan dia yang akan menembak ke arah kiri. Penjaga gawang terus terbang dan dia bisa mengarahkan. Tidak mudah. Ya, tidak keras-keras amat, tapi dia terarah untuk bisa menjadikan gol. Nah ini butuh ketenangan, butuh mental yang kuat. Ya, karena ketenangan itu yang membuat dia dengan baik untuk mengeksekusi penalti. Seorang Lino, seorang muda seperti dia, Boy, masih 19 katakan, bermain sudah seperti orang 24-25 tahun. Sangat dewasa. Itu Lino. Makanya kan dia sulit untuk digantikan. Kehadiran di lapangan itu sangat krusial, sangat penting. Sehingga STY sulit mengganti, kecuali dia cedera baru ditarik keluar. Atau Lino yang minta sendiri. Tapi kalau enggak, STY akan membiarkan dia terus main. STY akan terus. Oke, Bung. Berapa kita kasih protagonista Marcelino di pertandingan lawan Yordania? Khusus pertandingan kemarin 8,5 mendekati 9 lah. Cocok, Bung. 8,5 mendekati 9. 2 gol. 2 gol. Brace yang dilakukan. Penalti dan 1 gol. 1 gol itu kan enak. Nah itu. Komen, Bung, tentang gol kedua dari Marcelino. Itu kecepatan dia. Permainan 1-2 dengan Witan. Gila itu. Diawali dari dia. Lino ini selalu mengawali golnya itu dengan baik. Dari dia, ketika ada sini, kemudian ada Witan. Dan Witan memberikan umpan, dia masuk ke dalam. Karena dia kecepatan dia. Karena kan di saat bersamaan,
penjaga gawang Jordania juga masuk untuk menutup ruang. Iya. Makanya kecepatan itu penting untuk dia cocor bola itu dengan ujung kakinya. Bung, teknik cocornya itu, Bung. Iya, karena dia tahu. Mungkin kalau kita ataupun siapapun langsung Oh iya. Langsung dihajar sekeras-keras mungkin. Ini enggak, Bung. Dia ambil dengan kaki kanan itu karena dia tahu dia pasti akan ditabrak oleh penjaga gawang lawan. Makanya dia dorong bola lebih dulu sambil kan dia terjatuh. Dan bola itu jalannya juga pelan. Tapi mengarah ke dalam gawang. Itu sulit dikejar oleh back. Iya. Jordania kan bola masuk ke dalam. Memang dia dia sentuh bola itu untuk mengarah ke dalam. Tapi dia pasti akan diambil. Dia tahu. Sehingga dia menjatuhkan diri di situ kan. Iya. Tapi bolanya lebih dulu dia ambil. Bola dulu yang dia ambil. Iya. Sehingga memang enggak pelanggaran dan masuk. Tapi itu permainan saya pikir 1-2 yang luar biasa. Ya. Di antara dia dan Witan. Saya pikir dia akan melakukan penetrasi berusaha melewati 2-3 pemain. Ternyata enggak. Nah, itu yang tadi kita bilang. Ya. Selalu kan begitu bolanya akan gol Witan juga kan begitu. Touch. Iya. One touch. Permainan touchnya itu sentuh-sentuh. Tidak ada memaksakan diri kan begitu. Lino juga melakukan demikian kan. Lino ke Rido ke Witan dan gol. Gol dia juga begitu. Oke. Bagaimana dia ke Witan, dia ambil, baru Witan bisa memberikan umpan. 8,5 sampai ke 9 cocok ya? Cocok saya pikir untuk buat anak Bajawa ini, Bung. Nusa Tenggara Timur. Mantap ya. Mantap ya. Oke, pasti kita lihat nanti dia akan lebih dewasa lagi nanti bermain. Betul. Akan lebih hebat lagi, ya kan? Betul. Strik. Rafael. Ya, Rafael ini kan punya kecepatan, oke. Tapi finishingnya, killing punch kalau ditinju itu tidak ada itu. Iya. Khusus untuk Rafael. Kalau untuk menarik lawan, ya, membuka ruang, bagus. Dan selalu kan dia penalti itu kan datang dari dia. Iya. Ya, dia masuk ke dalam, ya. Artinya percaya diri dia menggiring bola ke dalam untuk kemudian dia tahu pasti akan diambil dan akhirnya akan terjatuh. Ini saya mengingatkan ketika kita melawan tim senior, lawan Vietnam di Qatar Januari yang lalu kan begitu. Ketika dia ditarik, diambil pemain belakang Vietnam dan Asnawi yang membuat gol. Mungkin Om Boy masih ingat. Iya. Jadi ini bagi dia ini spesialis dia. Keberanian dia untuk masuk. Kalau dia diasah lagi untuk punya yang tadi kita sepakat bahwa ada killer. Dia mesti itu yang menjadi kelemahan dia. Lemah dalam hal mengambil keputusan tembak. Di menit keempat. Ketika Witan masuk, betul. Fajar ambil, bebas Witan masuk ke dalam, Witan melihat dia. Itu kan dekat. Walaupun kalau dia lepas ada Lino sebenarnya. Ya kan? Tapi dia ambil. Tembakan dia pelan, kiper langsung tips bolanya kan. Kiper enggak bergerak, Bu, coba ngeblok aja ke Padahal atas. kalau dia tembakan keras ke pojok, dia hajar ke pojok masuk itu. Dia hajar. Tapi lihat tuh. Itu bola pelan. Karena enggak ada tipikal untuk naluri membunuh itu. Masih muda, ya Bung ya. Masih ada kesempatan buat Rafael untuk punya yang tadi kita sepakati. Karena mungkin dia bukan seorang nomor 9, tipikal nomor 9 yang kuat di dia depan. Lebih banyak dia kan bermain dari segi melebar, dari sayap, dari wing. Tapi memang STY melakukan itu untuk masuk ke dalam ketika Ramadan dengan kartu merah strike, jadi dia bisa bermain. Dia lebih ke dalam walaupun babak kedua digantikan oleh Hoki. Oke. Kita mau kasih skor berapa, Bung, untuk strike ini dari 1 sampai 10? Rafael strike itu antara 6,5 lah. Iya. 6,5 saya kasih ke dia untuk penampilan kemarin ya. Oke. Gak buruk-buruk juga, Boy. Enggak? Ya masih oke. Bung, dia bisa main sampai ke bawah loh. Dan dia bisa turun ke bawah. Dia bisa turun ke bawah untuk screening bola, untuk berebut bola, untuk bertahan. Duel-duel juga dia. Betul. Dia oke, bagus. Cuma itu kelemahan dia. Cara dia menembak itu kan dia mesti harus kuat. Tapi gerakan dia membuka ruang masuk. Dia juga nggak punya heading yang ini, Bung ya. Iya, jarang kita lihat untuk jarang ya kita lihat ya headingnya. Heading yang karena kan dia terbiasa bermain dari flank. Dari flank. Untuk bisa melakukan itu. Tapi mungkin dia akan belajar banyak. Masih ada kesempatan di bawah STY. Witan. Wah, ini Bung juga nih. Excellent juga bermain kemarin. Witan yang kita lihat semalam itu, Bung. Witan yang itu penampilan terbaik yang saya lihat. Seorang Witan banyak bermain sejauh ini itu lawan Jordania semalam. The best match buat Witan. Kalau ada 2 pemain yang harus dibilang man of the match, ya Witan sama Marcelino. Iya. Ya, sepakat, Bung. Kalaupun satu nggak mungkin lah, Marcelino oke, atau kalau Marcelino nggak mungkin karena Witan juga oke. Dan kontribusi dua-dua ini jelas. Ya kan? Bagaimana Witan kan 1 gol 1 assist. Iya.
Ya kan? Lino ada 2 gol di sana memang. Tapi kan keberadaan Witan itu luar biasa. Kombinasi kan. Itu kan bahu-membahu dia dengan Lino. Jadi memang dua-duanya pantas untuk jadi man of the match. Dan gol kedua itu Boy. Itu kelas. Itu gol luxury goal. Itu gol-gol yang gol mewah, Bung. Gol yang luar biasa yang biasa kita lihat bermain di Eropa lah untuk klub-klub. Muhammad Salah juga melakukan banyak gol seperti itu. Messi, Bung. Dengan kaki kiri ya. Iya, kaki untuk kiri. Bisa. Karena dia memang left foot, Bung ya. Iya. Witan ini left foot. Ada satu tendangan bebas yang dia lakukan tuh. Iya. Tipis di atas mister dengan kaki kiri dan dia pas. Timing dia untuk menembak itu yang pas. Ketika ada kerja sama 1-2 dengan Lino, Rido berpindah ke dia, Rido kasih dan dia lihat itu dikepung, itu nggak sembarang. Dia dikejar ada 2 pemain Jordania di samping kiri kanan dia. Dan pemain ini tidak dalam tanda kutip serakah, Bung ya. Iya. Dia bisa dalam posisi itu dilihat temannya lebih bebas, dia akan langsung memberikan passing. Iya. Dan kelebihan dari Witan yang saya lihat ya, ini pemain Boy yang apa ya namanya nih, nggak gampang kasar, mainnya nggak ada terbesit di dia untuk mengkasari lawan. Kalau Lino masih ada. Masih ada jahilnya, Bung. Jahil-jahilnya masih ada. Orang timur, hajarnya masih Orang timur. Lino ya. Ya. Tapi Witan lihat, nggak pernah Witan itu melakukan hal-hal yang berbau keras, kasar ya terhadap lawan. Tidak ada niat yang sama sekali. Ini pemain yang stylish. Iya, ya, stylish. Bagus kita bisa melihat. Cara dia pegang bola juga, dia dribbling kan ini enak. Di lapangan dia banyak senyum. Lihat aja gol dia kan. Ketika bikin gol, nggak ada terlalu banyak, dia hanya senyum, dia membuka ini, kelihatan sekali, nggak terlalu Iya. Orang kan sudah begini, nggak ada. Karakternya memang begitu. Dia cuma biasa-biasa aja, memang begitu, Witan kan, tenang aja ini kan, dia menganggap itu ini Piala Asia loh. Kalau orang lain kan pasti akan melompat. Usia masih berapa, Bung? 20? Iya, sekitar situ lah, 20-21. Jadi kalau orang lain kan bisa lompat sampai dia hanya membuka tangan lebar sambil senyum kan. Humble ya. Iya. Pemain ini ya. Saya lihat ini pemain yang terbaik lah untuk malam kemarin dia bermain melawan Yordania. Yes. Ya, makanya juga dia kan sama seperti Lino, STY nggak mau menggantikan dia. Karena di tim senior juga kan selalu dipasang oleh STY sama seperti Lino, sudah terbiasa. Yeah. Jadi pemain yang sudah terbiasa bermain di senior, kemudian datang di U23, mereka tuh lebih percaya diri tinggi. Jadi STY memberikan kesempatan itu dan dilakukan dengan baik. Bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh pelatih. Sangat bertanggung jawab mereka dan lihat Witan dan selama mereka tidak cedera akan dimainkan terus. Witan, Lino di depan dan juga dengan Rafael. Kita kasih skor berapa buat Witan? Sama seperti Marcelino, mendekati 9 itu. Wow. 8,5 sampai 9. 8,5 sampai 9. Witan bermain. Jadi ya cocok lah untuk Iya. Ya, semoga performa dia itu sama Lino akan terus sama ketika sampai di perempat final. Kita nggak usah peduli mau Korea kek mau ini Jepang. Gitu. Lawan berikutnya STY akan melihat pertandingan itu kan, Bung? Ya. Siapapun lawan kita, Jepang atau Korea, sudah pasti salah satu di antara mereka. Karena dua-duanya udah lolos dari grup B kan? Iya. China sama Uni Emirat Arab sudah out. Tinggal milih siapa yang mau ketemu. Milih. Dua-dua poin sama, sekarang tinggal milih. Kalau saya disuruh Om Oi tanya, siapa kalau di antara dua ini? Saya pilih Korsel. Why? Iya, karena Korsel itu masih punya celah. Karena banyak peluang dari Uni Emirat Arab, dari Cina. Ketika saya lihat tayangan-tayangan mereka, saya putar ulang lagi. Iya. Ini Korsel ini sebenarnya Cina masih bisa menang. WA banyak peluang. Cuma karena ketidakberuntungan mereka juga, finishing yang kurang sehingga Korea bisa memenangkan pertandingan. Jadi Jepang yang agak sulit. Jepang bagus bermain. Ya, semoga kita ketemu dengan Korea sebagai juara grup. Ya, dan kita lihat, dan kan enak menarik. Sintayong orang Korea ketemu dengan Korea 1. Kita kan nggak pernah ketemu dengan tim nasional Korea, baik senior untuk. Jadi ini perdana, Bung ya. Kalau untuk nanti STY ketemu untuk STY. Untuk STY dia ketemu dengan U23-nya Korea. Nah, kan menarik untuk bisa melihat taktiknya STY. Nah, pelatih Korea ketika kita main kemarin lawan Jordania itu datang nonton di UAB, dia mengamati terus penampilan kita karena mungkin sudah feeling dia bahwa ini calon lawan kita nih. Ya kan? Iya. Itu. Jadi dia tahu STY, ya dia tahu STY. Iya. Pasti mereka counterpartnya, iya. Betul. Makanya dia menonton terus Indonesia main. Sudah ada dalam benak dia ada catatan-catatan pasti. Ini Lino, Witan main bagus ini, Ivar. Udah dalam catatan dia itu, udah untuk mengantisipasi lawan kita. Jadi ya Korsel lah kita pilih. Tapi ya kita juga harus memilih kalau ketemu dengan Jepang ya nggak boleh tolak, harus kita lawan.
Oke, siapapun menjadi lawan kita dengan kondisi yang sangat kondusif dari tim, ya kan? Ketum juga datang memberikan semangat. Saya pikir ya anak-anak siap, ready untuk kalau bisa jangan berhenti di lolos fase grup. Udah tanggung, Boy. Udah tanggung fight besar lagi. Udah fight. Satu step lagi semifinal untuk membuka kita lolos ke Olimpiade musim panas kan? Iya. Betul. Iya. Karena semifinal itu sudah 1 2 3 lolos langsung. Target federasi sudah tercapai. Tapi Sintayong punya target pribadi. Sintayong melihat bahwa ketika ada 8 besar, dia punya target ke semifinal. Iya. Target pribadi nggak salah dong. Nggak salah. Target federasi oke. Dan itu akan diupayakan. Ya, akan tanggung. Iya. Korea atau Jepang pasti akan berpikir melihat ketika kita menang melawan Australia dan menang melawan Jordania. Mereka akan berpikir, mereka akan mengamati kita video-video pertandingan Indonesia ini. Ini kejutan besar. Kita bisa menang 4-1 tuh. Bisa. Dan mereka tidak bisa mencetak gol. Dia mencetak gol kan Yassin Hapner. Bukan Jordania. Gol balasan kan. Bukan dari pemain Jordania. Jadi 55 gol itulah 55 pemain kita semua. Oke. Kita nantikan ya Bung ya. Iya. Terakhir sebelum kita menutup soal, inilah soal yang selalu menjadi polemik kita di jagat sepak bola nasional ini Bung. Soal status STY. Ya. Ya kan? Ketum kan dulu mengatakan kalau lolos dari fase grup diperpanjang. Ya. Menurut Bung Ropan gimana? Sudah diperpanjang. Oke. Sudah diperpanjang, Bung. Ketum sudah menyiapkan semua dan menunggu kemarin begitu sudah berpelukan ya Ketum dan STY dalam input terakhir dan dia stay sampai 2027. Karena sudah memenuhi kesepakatan yang ada. Kesepakatan di tim senior lolos 16 besar dan kesepakatan di U23 lolos 8 besar. Ini kan sejarah. Semua. Dan tidak bisa lagi untuk dibantah. Betul. 2027 sudah ditanggung. Jadi 3 musim ke depan STY ada. Agreement? Ya, dan di depan pemain-pemain itu ketika melawan habis selesai bertanding ya langsung dipeluk. Semua pemain setuju, tanda tangan. Ya, tinggal kita menantikan ke depan nanti. Dengan STY masih 3 musim lagi sampai 2027. Ya, udah pasti. Jadi udah nggak usah diragukan lagi bertanya-tanya polemik ini. STY sudah oke. Gitu. Iya. Wah, jadi hentikan polemik. Udah. Hentikan. Udah nggak ada. Dukung sekarang. Betul. Mau timnas senior maupun U23, kita dukung kinerja dari STY. Betul. Bung, STY ini saya pikir Bung ya, ini bukan persoalan kemampuan teknis, kehebatan melatih. Tapi yang saya lihat Bung, soal hati Bung. Iya. Dia memberikan hatinya buat Republik ini, buat sepak bola Indonesia Bung. Sehingga dia tuh kayak orang apa ya Bung, falling in love gitu ya. Dia jatuh cinta dengan sepak bola kita. Padahal sepak bola kita ya carut marut. Gitu Dan dia tahu. Tapi dia udah memberikan hati Bung. Iya. Kan bukannya sekedar kemampuan hebat. Track record yang hebat. Karena kan kalau dia mau dia udah pernah bilang. Kalau dia mau kan dia sudah dengan negara lain dong dia sudah ambil. Dan tawarannya tuh lebih tinggi dari Indonesia. Kalau dia mau. Tetapi karena dia sudah ya itu mendapatkan mungkin hatinya sudah di Indonesia. Hati Bung. Ini bukan persoalan uang segala macam, tapi kalau udah hati udah. Betul sekali. Iya kan Bung? Dia sudah melakukan. Beda dong kalau orang terikat karena hatinya yang senang pasti beda Bung. Dan ini pelatih kalau dengan pemain-pemain seperti ya Rido, Marcelino itu seperti anak sendiri dianggap. Seperti anak sendiri dianggap dan suka bercanda-bercanda mereka. Oke. Tapi disiplin Bung. Oh iya. Tapi nggak ada cerita. Iya. Kalau itu pasti dia dilakukan. Didenda, telat sedikit didenda Bung. Dia melakukan itu dengan baik. Tapi kalau sudah habis seperti lagi bercanda, wah luar biasa bisa dikatakan. Makanya kan dia terapkan Indonesia kan ketika datang satu ada. Fisik, disiplin, itu penting. Ala Korea kan. Sama mental kita, itu yang dia benahi. Disiplin dulu main. Dan satu lagi kita berharap klub-klub di kita berbenah ya Bung ya. Dan dia bilang kan bahwa Liga 1 itu harus lebih ditingkatkan. Sehingga dan dia berterima kasih kepada klub-klub yang memberikan jam main. Betul. Buat Rido, buat Witan, ya kan? Mengizinkan juga pemain-pemain Liga 1. Komang, Ferrari, sebagainya, Ferrari, Arkan Fikri semuanya. Diberikan jam main yang bagus. Buat dia itulah keuntungan. Kontribusi yang bagus dari klub untuk ketika klub juga mengizinkan pemain untuk ikut U23 kan dia berterima kasih juga. Ini suatu hal sudah mendukung dia juga.
Jadi untuk kedepannya saya pikir bisa terjalin hubungan yang lebih baik. Oke, Bung Ropan, kita sudahi lagi obrolan kita. Kita tunggu nanti Jepang atau Korea. Ya, siapa aja lah. All out lah. Iya. Siapa aja tanggung siapa ini. Aja. Betul. Oke, terima kasih Bung Ropan. Kita Sama-sama. ketemu lagi di obrolan berikutnya. Ciao.